Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nazwa Salsabella. Siapa, Mbak? Nazwa Salsabella. Najwa, ya. Iya, yang akan menjadi konselor pada sesi konseling pagi hari ini. Ya. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu mungkin dengan Ibu Juhartati. Juhartati ya. Ejaan lama ya, Mbak ya. Oh, JOE. Ya. Iya, biasanya dipanggil Bu Tati ya berarti. Bu Tati. Bu Tati. Oke. Kalau boleh tahu usia berapa ya, Bu? 80 lebih 7 bulan. 80 lebih 7 bulan. Hmm. Untuk pekerjaannya sendiri kalau boleh tahu? Pensiunan PNS. PNS apa, Bu? Pemprov Jatim. Widih. Oke, berarti dulu ini ya, kantoran atau Kantor. Kantor Iya. berarti. Oke. Domisili di Surabaya. Di Surabaya. Oke, Bu Tanti. Kalau boleh tahu gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Bu Tati sehat. Alhamdulillah. Hatinya gembira. Aduh. Sedang nggak ada kegiatan di luar. Jadi Biasanya kan penuh kegiatan. iya, istirahat ya jadi aku Iya, sekarang betul. istirahat. Mungkin apakah yang Ibu rasakan belakangan ini asam urat gitu masih sering kambuh apa gimana? Secara fisik saya sehat, nggak pernah merasakan bahwa saya itu asam urat. Tahunya itu dari lab, Mbak. Oh, pas berarti melakukan pemeriksaan Iya, medis ya, Bu ya? medis. Kita rutin melakukan pemeriksaan medis karena kebetulan cucunya dokter. Oh, gitu. Iya. Jadi cukup sadar akan kesehatan ya. Betul. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bu Tati mengalami keluhan asam urat? Udah cukup lama udah ngerasain? Cukup lama. Pernah juga tinggi. Tinggi banget. Iya, tinggi banget. Tetapi karena yang Ibu Tati ini rajin meminum obat, mendengarkan nasihat dokter, juga menjaga makanan, alhamdulillah kok turun. Oh gitu. iya, bagus banget ya, berarti kayak langsung udah tahu nih ada asam urat terus Iya, ngurangin, betul, ikutin kata betul. dokter. Kalau boleh tahu Bu Tati, saat tahu asam urat dan periksa ke dokter itu disadarkan karena apa? Apakah ada gejala tiba nyeri gitu ya biasanya ya? iya. Makanya langsung diperiksa ke Kaku. dokter. Tangan ini rasanya kok kaku gitu. Oh iya. Bangun tidur kaku. Di kedua tangan apa di bagian? Dua-dua Dua-duanya? tangan, iya. Di bagian tangan atau di kaki juga biasanya? Di tangan, dua-duanya di jari. Iya. Oh pasti itu mengganggu aktivitas ya Bu ya pasti. Sudah barang tentu. Hmm. Kan kalau kaku kan untuk pegang sakit. Oh, Gitu. mungkin itu salah satu. Aduh, ada kenapa nih? Makanya langsung diperiksa ke dokter ya, Bu ya langsung. Iya, ya? iya betul. Oke. Untuk pengobatan atau terapi yang dijalaninya hanya obat yang diberikan dokter atau gimana lagi, Bu? Untuk asam Saya urat? sampai minum obat dokter, saya juga minum herbal. Oh, itu anjuran dari dokter atau ibunya mungkin cari-cari gitu biasa ya? Dari YouTube. Dari YouTube. Ada ya manjur kayak herbal ini, herbal itu. Iya. Terus langsung diterapkan, Bu ya? Betul. Oh. Kalau dari dokter saya tetap rajin minum allopurinol Allopurinol. Oh sama iya, benar. Neurobion Forte. Berarti itu dari Dari dokternya. iya. Untuk herbalnya Ibu yang inisiatif Bikin cari sendiri sendiri, dari ya. YouTube ya. Iya. Aduh, luar biasa banget Ibu. Berarti disadarkan sama keadaan yang itu tidak nyeri, terus ini sadar ke dokter, lalu dikasih obat terapi medis, terus ditambah dengan herbal tadi ya Bu. Betul. Luar biasa. Oke, mungkin saya izin bertanya mengenai pola makan biasanya aja nih Bu. Iya. Mungkin kayak dari sarapan, makan siang, makan malam, atau mungkin ibunya Bu tadi suka nyemil mungkin itu bisa. Kalau nyemil saya kok tidak, Mbak. Oh, jadi Tapi kalau makan saya memang suka karena orang Jawa ya. Mm-mm. Orang Jawa yang budaya makannya itu sejak kecil dibiasakan makan sayur lodeh. Oh, iya. Itu kan mungkin ya penyebabnya itu kan santan-santanan atau ada yang bilang santan tidak ada pengaruhnya karena itu nabati katanya begitu. Tapi kenyataannya hobi saya itu makan sayur-sayuran, tetapi sukanya dikasih santan. Misalkan sayur itu kare, masak di kare. Kare kan otomatis pakai santan. Iya. Walaupun namanya bumbu kare biasanya kan ayam ya. Tapi yang saya kare sayur. Tapi ada santannya gitu ya. Untuk penyedap sebagai hewaninya. Sebenarnya ini bukan hewani ya, nabati jamur. Saya suka makan jamur itu. Kalau makan paginya itu apakah kayak langsung sayur, nasi, atau biasanya makan apa dulu pagi untuk sarapan gitu Kalau biasanya? pagi saya biasanya memang makan sayur. Sama Benduyu, sukanya benduyu. benduy. Oh, salah satu sayur gitu ya Bu ya. Sayur itu maksudnya benduyu itu direbus, Mbak.
Oh, Setelah tahu direbus. saya kena asam urat itu, ini maksud saya maaf ya, Iya. setelah saya tahu kena asam urat itu, saya membiasakan sebelum makan nasi, kalau jam begini sudah makan nasi ya, tadi itu rebusan manisa, sampai sekarang masih ada, sama timun. Timun. Iya, Oh. cuma dicocok sama sambal pecel atau sambal bajak. Tadi ada sambal bajak, ada sambal pecel gitu. Untuk makan siangnya mungkin lebih langsung nasi gitu ya, karena udah jamnya Nasi, iya, siang gitu. biasa makan. Dan ke apa ya Mbak ya? Mungkin kekurangan saya itu saya banyak makan di luar. Karena kegiatan saya sehari-hari itu memang di luar. Saya banyak ngikuti organisasi. Nah, di dalam organisasi itu selalu makannya kan mesti di resto. Nah, itu mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Sampai sekarang pun pola makan saya seperti itu, tetapi sudah dihandle oleh obat-obatan yang dari dokter, sama saya berusaha sendiri ngerem. Kalau Ngerem saya makan. sudah makan di resto, ya otomatis di rumah saya sudah enggak. Ya, makan yang santan-santan tadi lagi ya, Bu ya. Iya, Pak, di resto kan mesti ada udang, ada apa, walaupun saya tahu kalau itu penyebab saya asam urat. Purin-purin itu, Bener, bener jerawan, banget. udang, cumi, kerang, dan lain sebagainya. Itu tinggi banget purinnya, Bu. Betul. Senyawa yang bisa memicu asam urat itu sendiri. Iya, sehingga saya mengatur sendiri karena saya tahu bahwa saya kena asam urat gitu. Berarti setelah tahu langsung, aduh ini makannya harus dijaga, Iya, ini iya, nggak boleh iya. dimakan ini. Iya. Kalau misalnya, berarti aktivitas organisasi masih sampai sekarang? Atau? Sampai sekarang saya ketua Kerukunan Wanita PWRI Kota Surabaya. Oh. Mempunyai 31 cabang di kecamatan. Seperti nanti hari ini ada pelantikan di Semampir. Hari ini sebetulnya saya harus datang ke Dukuh Kupang di Pantiwerda karena hari lansia. Tapi karena sudah janjian sama Mbak, undangannya baru datang tadi malam, ya saya tolak. Karena saya sudah ada janji dengan lain, undangnya yang salah mendadak. Oh iya, makasih banyak gitu. Saya izin nanya lagi ya, Bu ya. Mengenai tadi konsumsi jeroan, hati, kerang, udang Ya gitu. pokoknya semua jeroan saya tidak pernah konsumsi, suka Padahal- samping nggak suka. Tapi kalau kepiting, kerang, udang itu ya, kok ini ada makanan nggak dimakan ya saya makan. Padahal dulu aslinya suka, cuman karena Oh, udah suka. tahu asam urat ini, aduh ditahan ya, direm. Ya sekarang keren. Iya. Jadi kemarin saya ada acara arisan sedap malam istilahnya Mbak. Himpunan apa komunitas sedap malam ini adalah pensiunan BKUW, Badan Koordinasi Organisasi Wanita Jawa Timur. Kemarin makannya di rumah makan sederhana. Oh iya. Di situ ada otak, ada macam-macam. Karena disuguhi ya saya hanya ngambil ayam pop sama sambal terong. Waduh, udah ada Bu ya pilihan Padahal yang ada lain. otak, ada apa lobster, ada apa, tapi saya hanya ngambil terong sama ayam pop. Tadi iya. Untuk mungkin konsumsi kacang-kacangan, Wah, itu nabati-nabati hobi. itu Ya. suka berarti Loh, ya. karena ya gimana ya, antara saya percaya atau tidak, katanya untuk lansia itu harus lebih banyak makan kacang-kacangan. Tapi di pihak lain asam urat nggak boleh banyak makan kacang-kacangan. Iya. Itu gimana saya juga nggak tahu. Mungkin nanti setelah ini akan dijelaskan sedikit Oke. ya mengenai itu. Berarti tadi kayak mengkonsumsi berlemak tinggi kayak santan, gorengan tuh udah cukup direm ya Bu setelah tahu. Sudah nggih. Waduh nih asam urat nih, berarti kayak Oke. makanan udah tahu beberapa makanan yang tinggi purin yang harus diturunin Oke. gitu. Iya. Untuk mungkin minumannya sendiri mungkin Bu Tati suka soda kah? Mungkin kalau misalnya rapat itu kan ada minuman gitu, atau biasanya udah emang konsumsi air putih aja gitu. Karena komunitas saya lansia, minuman sudah nggak pernah disajikan. Oh iya. Tetapi saya suka kopi. Waduh, kafeinnya tinggi berarti ya. Iya, nah ini juga saya tidak tahu apakah benar kata YouTube kopi itu bagus untuk orang karena itu meningkatkan energi, ataukah itu justru karena kafein tinggi, saya tidak tahu. Tapi yang pasti saya minum kopi tanpa gula. Oh, tanpa gula ya. Iya. Tapi setiap hari itu Tiap hari, ini barusan belum selesai. Oh, gitu. Tapi berarti kayak, tapi minum air putihnya Cukup, cukup ya. cukup. Dianjurin itu biasanya minimal 8 gelas dalam satu hari Bu, atau 2 liter lah minimal Iya. dalam satu Tapi hari. saya patokannya gini Mbak, air putih itu 30 cc per berat badan. Oh iya, berarti Ibu ngitung ya. Itu. Nah, sehingga kalau berat badan saya 58, paling enggak saya satu hari harus 1,5 liter. Iya benar. Ya. Udah Di 20. siang hari, tapi kalau di malam
takut pipis. Oh iya, biasanya cuacanya juga dingin ya, Iya, lebih gampang ini. Udah bagus sekali Bu Tati udah tahu akan kesadaran, aduh harus minum air putih Iya, biar nggak iya. dehidrasi dan segala macamnya. Mungkin tadi udah mendapatkan informasi mengenai pantangan beberapa bahan makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang yang asam urat tadi, yang Iya. kayak tinggi purin udah Ibu hindarin, udah bagus banget. Terus setelah Ibu tahu ada asam urat itu, terus Ibu akhirnya stop makan beberapa bahan makanan tadi, itu Ibu langsung ngerasain efeknya atau gimana Bu? Udah mungkin gak nyeri lagi atau gimana? Iya, memang walaupun dulu saya kena asam urat ya, tapi nggak pernah merasa betul-betul sampai orang jalannya sulit atau bagaimana. Enggak, saya tetap olahraga dan saya tetap ikut ada acara ke kebun misalkan ya, saya masih mampu naik. Minggu kemarin saya masih naik di tretes. Berarti Masih mampu. maaf, aktivitas fisiknya masih banget ya Bu, Masih, berarti dijaga. Iya. Biasanya apa Bu? Apakah organisasi itu yang bikin aktivitas fisiknya naik? Apa Ibu emang ada olahraga setiap harinya, jalan mungkin di samping Ya, komplek kalau atau olahraga gimana? saya komunitas ada Mbak ya, komunitas berenang sama komunitas nordik, komunitas senam. Dan memang basis saya, karena sejak kecil memang saya Suka olahraga iya, mungkin ya? suka olahraga dan berenang Bagus itu banget. pernah menjuarai dulu gitu. Jadi sampai tua pun kadang-kadang rindu akan berenang, sehingga punya komunitas namanya Muslimah Swimming Spot wilayah timur. Di Surabaya Timur ya? Iya, Surabaya Timur. Jadi hanya di lokasinya di atas, di Regensi 21 gitu aja. Itu setiap minggu kah Ibu atau ada? Tergantung saya punya uang. Oh berarti Karena kalau berenang kan paling tidak aku harus mengeluarkan uang 75 plus infak, karena itu di grup. Kalau di atlas. Tetapi kalau di Regensi 21 enggak, cuma 30 plus infak, suka-suka infaknya, karena ini komunitas kita kaum muslim kan senang-senang sedekah gitu itu, ya? itu dan nanti tergantung sama kesibukan. Baik Ibu. Untuk mungkin pola tidurnya Bu Tati Nah sendiri. ini kalau ditanya pola tidur ini, namanya lansia itu jam 2 saya sudah bangun. Oh gitu. Habis isya sudah tidur kalau tidak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan misalkan sampai di atas jam 10, saya tidak bisa tidur. Itu yang belum bisa dihindari. Sudah konsul dokter ya tidak bisa sudah. Sehingga jam 2 ya terpaksa bangun, sudah tidak bisa tidur. Langsung beraktivitas atau ngapain Sholat, biasanya? enggak. Oh sholat. Paling buka HP. Oh itu kan lagi. Komputernya banyak. Iya, baik. Ya keren banget Ibu untuk pola tidur tadi, mungkin ya itu ya Bu PR mungkin karena umur juga, Iya. karena terbiasa juga mungkin ya dari Iya. beberapa tahun belakangan. Tapi Ibunya apakah ada stres? Enggak dong, tadi Enggak. hati gembira ya Bu, Iya. jadi udah itu aman. Saya usahakan bagaimana saya manage stres. Stres biasanya kalau saya di pekerjaan. Di pekerjaan, ini saya tanggal ini harus ada pertemuan gini-gini, kok saya belum selesai. Kadang-kadang namanya perkumpulan lansia itu kan pengurus saya semua sudah lansia kan. Iya. PWR itu Persatuan Wergatama. Wergatama itu pensiunan Republik Indonesia. Anggotanya semua di atas 60 tahun. Gitu. Padahal ketuanya hampir 81 kan. Iya. Jadi di bawah saya itu ada yang 70, ada yang 75. Sehingga sama-sama lemotnya. Itu kadang gimana sih orang-orang ini, sehingga saya terpaksa waktu saya luangkan untuk konsep sendiri, padahal saya sekretaris kan. Iya. Nah itu Mbak, itu kelemahan saya di situ, karena rasa tanggung jawab aja. Jadi mungkin stresnya akan organisasi yang dipegang gitu Bu ya. Iya itu. Tapi udah bisa biasa diminimalisirnya gimana untuk dari Bu Tati? Ya itu saya menyibukkan diri saya konsep sendiri, karena ya terbiasa jadi pegawai itu. Oh iya. Sedangkan anggota saya banyak yang non maksudnya bukan pegawai, birokrasi. Iya. Jadi di bidang administrasi, sehingga saya terbiasa kalau konsep itu lah. Di komunitas saya banyak pendidik kan non konsep gitu. Udah terbiasa berarti dari kerjaan Iya. sebelumnya. Oke Bu, ini izin menyimpulkan dulu ya setelah pembicaraan kita tadi. Informasi telah Bu Tati berikan dari hasil pembicaraan kita itu, tadi Ibunya udah sempat jadi kayak awal mula memeriksakan diri. Ya. Itu karena mungkin ada asam, Ada tanda-tanda cekot-cekot di bagian tangan. iya di bagian kedua tangan. Terus, waduh saya harus ke dokter untuk memeriksakan medis saya nih. Lalu Iya. di hasil lab menunjukkan kalau misalnya Ibu Tinggi, asam iya, urat asam urat tinggi banget. iya. Terus lalu itu masuk kategori asam urat
udah asam urat gitu, terus akhirnya diberikan obat terapi medis sama dokter, lalu ibunya inisiatif dengan baik sekali mencari herbal-herbal, terus juga mengurangi beberapa bahan makanan yang tinggi purin ya tadi Bu, seperti santan, kerang, iya udang, itu udah bagus sekali buat hati. Iya, terus seafood itu Mbak. Iya ya, itu agak susah ya Bu sebenarnya, cuman mau nggak mau demi kesehatan dan ya ini tadi ya kondisi tubuh yang aduh kok susah aktivitasnya jadinya. Terus akhirnya tadi minum kafein ya Bu ya, kopi yang kuat ya. Tapi nggak bisa hilang sampai sekarang. Iya, tapi air putihnya tetap banget bagus banget Bu. Terus melihat kondisi ini mungkin kita bisa simpulin adanya gangguan metabolisme pada bagian purin yang kemungkinan besar karena pola makan dan gaya hidup tadi yang sebelumnya Bu ya. Tapi kan sudah sangat dikurangi, langsung direm makanannya, udah bagus sekali. Terus kita mungkin akan menjelaskan sedikit mengenai asam urat ini ya Bu, untuk intervensi. Jadi ibu udah paham banget asam urat tadi gimana karena udah ada diberi edukasi dulu juga sama dokter kan ya Bu ya. Terus mungkin ini ada gejala tadi yang udah langsung ibu rasakan kayak kaku ya tangannya Bu. Jari-jari kaku. Oh, di bagian jari ya Bu ya. Jari-jari aja kaku. Enggak sampai sini gitu. Oh, bagian itu enggak. Tapi cukup tinggi loh. Waktu saya pertama kali kena asam urat itu 9. Cukup tinggi Bu, itu tinggi. Kan harusnya 5 atau 7 lah biasanya. Iya, itu saya sampai 9 loh. Tinggi ya berarti. Ya, tapi kok rasanya hanya di tangan, makanya tak pikir ya karena capek, kora-kora, apa kerjaan rumah kan banyak. Gitu. Jadi izin menjelaskan mungkin gejalanya itu ada nyeri pada sendi yang tadi udah bilang. Terus biasanya kalau sampai parah banget tuh Bu ada pembengkakan dan kemerahan pada bagian sendi itu Bu. Biasanya udah kayak gimana cara tubuh ngasih tahu udah stop nih gitu. Terus sendi sangat kaku. Pencegahannya tadi udah bener banget hindari makanan tinggi purin yang udah Bu Tati lakukan ya. Terus juga tingkatkan konsumsi air mineral, udah dilakuin juga. Terus pengurangan konsumsi alkohol ini untuk beberapa orang. Menjaga berat badan ibu sangat menjaga. Sejak muda sampai sekarang berat saya 58. Oh, ideal berarti. Iya, nggak pernah naik, juga turun gratis nggak pernah. Karena juga aktivitas fisiknya juga mungkin, sehingga baju-baju puluhan tahun masih bisa dipakai. Iya. Terus juga konsumsi makanan sehat juga, buah sayur gitu suka atau setiap hari harus ada? Suka ya Bu. Jadi tiap hari pasti dikonsumsi gitu. Ada, nggih. Konsumsi. Ini mungkin bisa menambah referensi ya Bu, konsumsi makan apa aja. Ini ada untuk buah itu ada jeruk, strawberry, alpukat, semangka, telur itu konsumsi proteinnya. Kalau telur saya masih Mbak. Masih ya Bu? Nggak anu ya, nggak mempengaruhi ya. Nggak mempengaruhi. Kalau buah saya suka nanas. Nanas, oh iya. Nggak ada ya Mbak, nggak boleh. Mungkin boleh tapi di kadar yang cukup aja sih Bu. Kalau kelebihan tuh juga nanas tuh kurang bagus sih sebenarnya. Tapi ini mungkin ada referensi baru. Ibu yang suka semangka selain nanas itu? Suka. Nah ini juga mengandung air semangka. Iya, mineralnya tinggi Bu. Iya, di alkohol semangka apa buah raja. Iya, king gitu ya. Terus ini tipsnya mungkin udah dijelasin tadi ya, 8 gelas sehari. Terus olahraganya Bu Tati udah oke banget. Udah ada komunitasnya sendiri lagi Bu ya. Terus ini juga daging sapi itu maksimal 3 sendok makan atau 60 biasanya Bu, 60 gram lah minimal. Terus batas asupan tempe ini biasanya kacang-kacangnya harusnya dikurangin tempe juga ya. Aku suka. Mungkin tempe dipenyet. Jangan terlalu yang banyak banget karena itu juga ternyata tinggi Bu, bisa memicu asam urat itu gitu. Potongan kecil biasanya 50 gram per hari itu biasanya batasannya. Kalau 50 gram itu hasil-hasilnya berapa iris ya Mbak ya? Itu 50 gram itu satu potong kecil sih Bu. Kalau misalnya tempe tuh ya sebesarnya seemblak. Itu ada contohnya di kulkas masih ada segini. Itu saya penyet. Satu gitu berarti? Iya. Ya mungkin masih 50 sih Bu kalau satu potong gitu sih. Aduh besar ya. Aduh itu berarti lebih sih kayaknya. Mungkin bisa jadi referensi kalau itu. Ya mungkin itu bisa juga. Iya, karena kacang-kacangan. Apa lagi ya Pak? Ini ada batasi bayam, kangkung. Ini tadi aku bikin bayam. Oh gitu. Mungkin bisa agak sedikit kurangin. Ternyata itu juga bisa memicu asam urat Bu. Iya. Terus juga konsumsi udang ini udah ya tadi agak direm ya Bu, udah tahu banget. Terus ini baca label pangan dengan tulisan seperti ekstrak daging atau kaldu santan dikurangin karena purinnya tadi Bu tinggi banget kan.
Udah sih Bu. Iya. Terus udah, mungkin kita bisa ini Bu ya, bikin meal plan mungkin. Apa Mbak? Kayak rencana pola Oh, makan menu makanan. iya bener. Iya. Misalnya pagi makannya mungkin kurangin yang agak santan-santan, tapi ibu pasti udah paham yang santan-santan harus kurangin. Mungkin pagi juga bisa makan buah lebih banyak, mungkin kayak tadi referensi semangka mungkin Iya, bu nanti suka mungkin gitu kan, atau nyobain buah-buah lain, terus kurangin makan bayam gitu-gitu. Terus tadi untuk konsumsi air putihnya udah oke banget Bu Tan. Biasanya kalau misalnya di referensi ini Bu, untuk karbohidratnya itu diganti kayak roti gandum, itu kan purinnya rendah, terus juga bagus karbonya dari sisi karbonya. Terus nasi merah sih Bu, tapi ibunya suka. Kadang-kadang. Nah itu udah bagus banget untuk menggantikan karbo untuk pasien yang asam urat, biasanya kayak Iya. gitu sih Bu kontrolnya. Iya. Bagus. Karena merasa tidak ada gula ya, saya nggak ada sirapnya bagus, ya, sehingga saya tidak suka nasi merah. Oh iya. Karena rasanya nggak enak, sepong. Tetap nasi putih. Oh iya. Oke, tadi udah berarti konsumsi lemak-lemak dan purinnya udah dikurangin, udah benar-benar direm. Terus mungkin kegiatan aktivitas fisiknya udah oke banget juga. Mungkin air putihnya, untuk kopi mungkin ya Bu agak dikurangi dikit mungkin, atau di frekuensi biasanya 1 hari 1 kopi atau gimana? 2 kali. Di pagi dan sore atau? Enggak, siang. Tadi pagi habis makan buah-buahan, makan tadi ada aku minum sari jeli ya. Terus minum kopi. Iya. Terus sore biasanya saya jam 12 ke atas sudah nggak minum kopi, tapi nggak bisa tidur. Itu kadang-kadang 2 kali, itu kadang-kadang juga enggak. Kalau seperti hari ini mungkin tidak, karena tidak ada aktivitas. Nah ini karena sugesti saya itu minum kopi menambah energi saya bekerja, itu sehingga saya lakukan. Gitu. Karena terpicu, ya itulah Mbak, propaganda itu. Mungkin kafein itu juga sebenarnya tuh masih bagus, cuman kalau misalnya dikonsumsi berlebihan agak kurang bagus gitu Bu. Mungkin bisa dikurangi frekuensi dikit kalau misalnya Bu Tati lagi emang hari ini nggak beraktivitas gitu ya, emang lagi santai lagi gitu, mungkin bisa dikurangin konsumsi kopinya. Oke. Udah jadi Bu Tati udah sangat sadar ya mengenai kayak asam urat ini penyebab dan faktornya seperti apa. Jadi mungkin kesepakatan kita untuk kedepannya biar lebih kualitas hidup ibu lebih oke juga. Karena udah oke banget Bu, udah sadar, ada kesadaran akan lemaknya harus diturunin, purinnya harus dihindari, itu udah bagus banget. Aktivitas Bu Tati luar biasa, ada komunitasnya juga. Mungkin itu tadi yang kayak tempe, karena kacang-kacangan itu memicu asam urat ini akan kambuh. Kan kita mengurangi akan resiko itu kembali ke ibu lagi, meskipun udah nggak ada gejala lagi Bu ya. Untuk sepertinya enggak, tapi ini waktunya lab juga, nggak tahu ada. Jadi ya untuk menghindari adanya. Soalnya kan 3 bulan sekali Mbak labnya itu. Oh rutin ya Bu? Berarti iya. Jadi karena merasa pernah kena asam urat itu Mbak, takut karena asam urat kan katanya ahlinya loh memicu penyakit yang lain gitu, sehingga takut juga. Iya, asam urat itu memicu atau menjadi manifestasi penyakit bagi beberapa penyakit lain gitu Bu. Bisa memperburuk keadaan tubuh juga. Jadi mungkin saran dari saya, kita bikin komitmen buat ngurangin tempe tadi tuh ya, mungkin porsinya lebih dikecilin aja gitu. Makasih Mbak. Ya mungkin terus kafeinnya kalau misalnya tidak berkegiatan mungkin bisa dikurangin. Biar ya semoga biar bisa membantu si pola tidur yang tadi juga mungkin bisa lebih bagus lagi gitu. Oke, mungkin dari saya itu hasil evaluasi hari ini. Mungkin untuk melihat adanya kemajuan atau evaluasi selanjutnya, mungkin bisa kita lakukan sesi konseling di minggu depan atau 2 minggu lagi Bu, untuk melihat kemajuannya. Boleh, monggo. Baik, terima kasih banyak Bu Lili, semoga selalu sehat. Amin. Udah luar biasa, makasih Bu. Terima kasih. Sukses ya Mbak Nadia. Amin.